Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Erik ten Hag di dua pertandingan sebelum international break di bulan Oktober ya, menghadapi FC Porto dan juga menghadapi Aston Villa, ini disebut-sebut pertandingan yang akan menentukan nasib dari Erik ten Hag, masa depan dari Erik ten Hag. Walaupun seperti gua sampaikan di beberapa video sebelumnya, menurut gua seharusnya Ineos tidak harus melihat dari dua pertandingan ini. Ineos harusnya lebih memiliki pertimbangan yang jangka panjang ya, dan penentuan-penentuannya pun juga gue harapkan tidak berdasarkan partai-partai terdekat saja begitu. Karena bagaimana misalnya kalau pernah gue katakan juga hasilnya seri, lalu seperti apa? Nanggung gitu. Atau menang tapi beruntung. Atau main bagus tapi kalah. Ini seperti apa pertimbangannya? Jadi gue sih sebenarnya berharap ada patokan-patokan yang sifatnya mungkin jangka menengah ya kan, bukan sekedar dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain dilihat seperti itu, karena itu sangat terlalu jangka pendek sekali. Tapi seperti dikabarkan di media-media, intinya ya memang sangat krusial di dua pertandingan ini. Nah, pemecatan merupakan sebuah kemungkinan, dan menurut gue kemungkinan tersebut juga cukup besar. Tapi apa sebenarnya menurut gue secara ringan amatiran, kalau seandainya memang pemecatan tersebut terjadi, apa sebenarnya yang membuat Erik ten Hag ini katakanlah dipecat ya? Ada banyak yang mengatakan ini terkait dengan permainan, ini terkait dengan taktik, dengan strategi. Ada beberapa artikel yang gue baca, ada beberapa podcast yang gue dengarkan, salah satunya juga dari mantan pemain Manchester United, legenda Manchester United Rio Ferdinand ya, dimana dia juga memiliki perspektif sebagai mantan pemain, dimana kalau dikatakan ya terkait dengan permainan, terkait dengan taktik, di situ banyak sekali komponennya. Komponennya bahkan bukan hanya terkait dengan manajer, tapi juga staffnya, tapi juga tim-tim yang ada di sekitaran tim kepelatihan ya, tim fisik, performance, analisa, macam-macam, termasuk juga para pemain. Nah, gue menilai misalnya apakah Erik ten Hag ini merupakan pelatih yang miskin taktik, tidak jelas taktiknya, atau seperti apa. Seperti banyak juga yang mengatakan pendapat seperti itu. Tapi kalau gue lihat atau membaca dari Benny McCarthy ya, dia mengatakan bahwa Erik ten Hag ini papan atas dalam persoalan taktik. Gua rewind 2 tahun yang lalu ketika ada pergantian manajer di Manchester United, salah satu poin besar kenapa Manchester United ini mempertimbangkan Erik ten Hag, salah satunya adalah kemampuan taktikal dari Erik ten Hag. Artinya skill sebagai seorang pelatih, sebagai seorang manajer, dia dari sisi taktik ini sebenarnya bagus. Oleh karena itulah dia sukses dengan Ajax, bukan hanya di era divisi tapi juga di Eropa ya menurut gue. Sampai pun dia akhirnya ditunjuk oleh Manchester United. Bahkan namanya pada saat itu gue ingat betul sangat dominan ya di fans Manchester United, utamanya fans global. Nah, jadi dari situ gue menilai ini orang sebenarnya dia memiliki pengetahuan taktikal yang bagus. Bukan gue yang mengatakan, tapi ya itu tadi ya 2 tahun yang lalu misalnya sebelum dia ke Manchester United, apa yang dikatakan oleh Benedict McCarthy, apa yang dikatakan oleh Matthijs de Ligt misalnya, dan juga beberapa artikel lainnya lah. Nah, lalu salah satu contohnya juga di Manchester United ya, bagaimana prestasi di musim pertama, lalu di musim kemarin di mana Manchester United carut-marut, tapi dia bisa menemukan sebuah taktik yang akhirnya membawa Manchester United ini menjuarai Piala FA, mengalahkan raksasa Manchester City. Di situ kan ada kemampuan teknis juga, jelas itu ya. Nah, kalau begitu, kenapa performa dari Manchester United di awal musim ini buruk? Apa yang tidak berjalan di sana? Musim lalu ada alasan terkait dengan situasi fisik ya, artinya banyak pemain yang cedera. Kali ini tidak demikian. Bahkan pemain bukan hanya tidak cedera, tapi rekrutmen yang dilakukan di
bursa transfer musim panas kemarin banyak pihak menilai Manchester United sangat bagus kinerjanya. Tapi kenapa ini? Kok secara permainan dan juga secara hasil Manchester United dinamikanya trennya cenderung menurun. Padahal di pertandingan pembuka misalnya Manchester United menang, lalu ada beberapa atribut positif yang mulai terlihat setelah Manchester United kalah menghadapi Liverpool, tapi mendadak menghadapi Tottenham Hotspur ini jatuh betul. Dari sisi hasil pun juga demikian. Manchester United ini tidak memperoleh sesuatu yang positif, paling tidak sampai dengan video ini gue bikin. Artinya kemenangan ya. Terakhir Manchester United bahkan di 4 pertandingan terakhir tidak menang ya kan. Seri menghadapi Crystal Palace, lalu seri menghadapi FC Twente, kalah menghadapi Tottenham Hotspur, dan seri menghadapi FC Porto. Jadi 4 pertandingan tanpa kemenangan. Dari sisi hasil tidak bagus juga. Balik lagi nih, kenapa kok taktiknya tidak jalan? Yang dikatakan dia ini sebenarnya punya kemampuan technical yang bagus, tapi kenapa kok tidak berjalan? Menurut gua ada satu faktor besar ya, yaitu adalah man-to-man management. Gua menilai lebih ke situ. Bagaimana Erik ten Hag ini membuat pemainnya bisa mengerti apa yang diinginkan. Nomor 1 itu. Nomor 2, dia bisa menguasai dressing room secara absolut. Karena ini yang diperlukan. Kemampuan teknis, taktikal, menurut gua secara ringan amatiran itu akan mengikuti. Artinya, ketika manajer ini tidak bisa menguasai dressing room secara absolut, maka kemampuan teknis taktikalnya pun jangan diharapkan akan terimplementasi secara bagus di atas lapangan. Ole Gunnar Solskjaer salah satu contohnya. Manchester United bagus cara bermainnya sebelum akhirnya dipecat ya. Artinya dia ada 2 musim di mana Manchester United ini memiliki progres dari sisi peringkat di Liga Inggris, dari peringkat ketiga ya kan, setelah dia mengambil alih di tengah jalan. Kalau nggak salah sebelumnya dia peringkat 5 atau peringkat 6 ya kan. Lalu musim penuh pertamanya dia Manchester United finish peringkat ketiga, lalu setelahnya finish peringkat kedua, baru selanjutnya dia jeblok ya kan, dan akhirnya dipecat. Tapi Ole Gunnar Solskjaer, kalau dari yang gue baca ya, sekali lagi ini bukan asumsi gue, tapi dari apa yang gue baca, dia memiliki pendekatan man-to-man management yang cukup bagus. Walaupun secara taktikal, bukannya dia tidak punya taktik atau seperti apa, itu gue nggak sepakat ya. Tetap ada kemampuan teknikal tersebut, taktikal tersebut, hanya kan dikeluhkan oleh para pemain. Salah satu artikel pernah membahas terkait dengan para pemain ini yang mengeluhkan ya sesi latihan dengan Michael Carrick dan juga dengan Kieran McKenna yang yang mereka sebut terlalu membosankan ya kan, kurang inovasi, kurang banyak sekali yang dikeluhkan lah, katakanlah seperti itu ya. Dan ini kan situasi yang terkait dengan technical juga dari sisi kepelatihan. Tapi ya itu tadi, man manajemennya dia bagus sehingga Manchester United pun bisa memiliki prestasi di 2 musim yang meningkat sebelum akhirnya memasuki musim ketiga memang jeblok. Nah, kalau gue menarik lagi ke belakang misalnya Sir Alex Ferguson pun juga demikian ya. Dia kemampuan teknikalnya bagus, tapi kemampuan man-to-man manajemennya, penguasaan dressing room ini yang sangat luar biasa. Para pemain itu sangat menakuti, sangat menghormati, sehingga urusan technical, taktikal bahkan sering didelegasikan kepada asistennya. Namun walaupun asistennya yang memberikan arahan, para pemain tetap nurut gitu ya dengan apa yang diinginkan. Tentu saja Sir Alex Ferguson juga memiliki instruksi-instruksi tersendiri. Dia juga ikut dalam pertemuan ya kan, ikut menentukan strategi. Salah satu contoh yang gua inget di salah satu artikel yang dibahas ataupun di buku bahkan ya, di final Piala Champions menghadapi Barcelona ya kan, bagaimana tim kepelatihan ini secara kolektif menentukan strategi, termasuk juga Sir Alex Ferguson. Tapi bagaimana para pemain itu patuh. Nah, kepatuhan para pemain ini, karakter, motivasi ini menurut gua yang menjadi alasan utama ya kalau seandainya Erik ten Hag itu dipecat, ya karena ini. Kenapa? Coba ditarik lagi dari musim pertama Manchester United bersama dengan Erik ten Hag. Ada pertandingan-pertandingan Manchester United tampil luar biasa. Banyak sih menurut gua ya, main fantastis, meraih kemenangan. Tapi fokusnya coba dialihkan ketika pertandingan-pertandingan Manchester United ini tidak bisa meraih poin penuh.
penyakitnya hampir sama, yaitu kurangnya konsentrasi di saat-saat krusial. Menghadapi Arsenal, gue ingat betul tuh di Emirates ya, Manchester United kalah di situasi terakhir. Kenapa? Ya, menurut gue sih konsentrasi. Padahal hampir sepanjang pertandingan Manchester United tampil baik di match tersebut. Ketika Manchester United kalah telak menghadapi Liverpool ya, gue melihat ya ada beberapa momentum. Sebenarnya di awal pertandingan Manchester United tampil oke. Mereka bisa bukan hanya mengimbangi, tapi juga perlahan mereka mengancam Liverpool. Tapi ada suatu momen ketika Cody Gakpo mencetak gol di penghujung babak pertama. Ini seperti meruntuhkan mental dari para pemain Manchester United ya. Lalu mereka bermain asal-asalan di babak kedua. Di menit-menit awal babak kedua bahkan sudah langsung kebobolan. Lalu ketika Manchester United musim lalu ya, bagaimana banyak gol-gol dari tim lawan, baik itu penyama kedudukan ataupun bahkan gol kemenangan, ini tercipta di periode-periode akhir menghadapi Chelsea misalnya. Hal-hal seperti itu terlalu sering terjadi musim lalu. Nah, artinya apa? Hal-hal seperti itu menurut gue tidak ada kaitannya dengan teknikal yang terlalu erat gitu ya. Manchester United bisa memainkan sepak bola bagus tapi tidak secara konsisten. Nah, kenapa tidak secara konsisten? Menurut gue karakter para pemain ini tidak secara patuh begitu. Mereka bisa ditundukkan, mereka bisa mau mengimplementasikan secara terus-menerus, secara konsisten di atas lapangan. Dan musim ini pun juga berulang. Periode-periode yang berganti di atas lapangan karena 1, 2, 3 momentum yang menguntungkan pihak lawan tuh masih sering terjadi. Ketika menghadapi Brighton yang setelah gol dianulir, permainan menurun. Menghadapi Liverpool ketika ada gol kesalahan Casemiro, permainan langsung jeblok. Menghadapi Tottenham Hotspur pun juga demikian. Nah, dari situ gue menilai ya Erik ten Hag memiliki kekurangan mungkin ya dalam menguasai dressing room. Dan itulah menurut gue, kalau seandainya Erik ten Hag nanti dipecat ya, dimana kemungkinan itu nampaknya semakin besar ya karena ini gitu. Apakah gue dengan ini menyalahkan pemain? Pemain tentu saja memiliki kontribusi di permainan di atas lapangan. Bagaimana mereka secara profesional harusnya memiliki porsi tersendiri gitu. Artinya ya mungkin nurut dengan pelatih dan segala macam. Tapi di sisi lain ya ini juga termasuk salah satu atribut penting dari seorang manajer, di mana ya mereka harus bisa menguasai dressing room yang menjadi tantangan utama sebenarnya di Manchester United, dengan para pemain dengan background yang berbeda, valuasi berbeda, gaji berbeda, motivasi mungkin juga berbeda. Ini bagaimana bisa diikat ya dan menjadi satu kesatuan. Di situ menurut gue juga salah satu hal yang atau salah satu peran yang harusnya diambil oleh manajer. Dan sejauh ini gue nilai Erik ten Hag belum bisa secara utuh melakukannya. Sehingga ya menurut gue ini sih yang menyebabkan kenapa misalnya permainan terasa seperti tidak ada kemajuan. Kemampuan taktikal dari Erik ten Hag pun tidak bisa terlihat di atas lapangan, seperti itu sih. Di sisi lain juga ini menggambarkan ya, kalau seandainya ada dua kemungkinan ya kan. Misalnya Ineos masih bertahan dengan Erik ten Hag, ya mereka harus bisa mensupport dari faktor ini. Gua nggak tahu apakah mendatangkan psikiater misalnya, psikolog untuk pada anggota skuad untuk memotivasi, atau gua nggak tahu lah, harus dicari solusinya gitu sehingga mereka ini bisa atau mungkin membuat, gua nggak tahu lah, tapi yang jelas harus disupport dari sisi ini. Atau sebaliknya, ketika Ineos memecat pelatih Erik ten Hag ya, manajer Erik ten Hag ini, lalu mendatangkan nama baru, ya jangan hanya dari sisi technical saja, dari sisi taktikal saja, karena nama-nama yang didatangkan sebelumnya rata-rata mereka juga memiliki kompetensi yang bagus di sisi technical dan juga taktikal, tapi pengimplementasiannya selalu menjadi tantangan besar gitu ya di Manchester United, karena ini loh faktor man to man management, penguasaan dressing room yang absolut. Jadi memang harus ada pelatih atau manajer yang bisa secara absolut, dan ini tidak mudah sebenarnya. Mungkin ada yang berpikir oke, datangkan saja mungkin pelatih yang keras gitu, manajer yang keras seperti kayak Diego Simeone, tapi tidak semudah itu juga sih menurut gua.
apa yang dia bisa terapkan dengan para pemainnya di Atletico Madrid. Ini contoh misalnya, itu belum tentu juga berhasil di Manchester United gitu ya. Peraturan-peraturan, karakter-karakter. Salah-salah, bukannya justru mereka akan patuh secara absolut, justru mereka akan melakukan pembangkangan, bahkan pemberontakan ya kan. Ini bisa saja terjadi. Jadi ini ya tugas utama sih menurut gue dari manajemen baru dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi faktor yang gue lihat, faktor utama ini yang akan membawa atau membuat kemungkinan Erik ten Hag itu dipecat, yang menurut gue kemungkinannya nampaknya semakin lama semakin besar ya. Dan ya kita lihat akan seperti apa ke depannya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.